Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, pada hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kurban dan akikah pada pertemuan yang kedua. Mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Coba kalian perhatikan foto tersebut. Pastinya kalian langsung bisa menjawab bahwa ini adalah acara akikah seorang bayi yang baru lahir. Jadi pada hari ini kita akan membahas khusus tentang ibadah akikah. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian dan hukum akikah. Yang kedua, ketentuan dari hewan akikah. Yang ketiga, tata cara dan pembagian daging akikah. Dan yang keempat adalah hikmah dari pelaksanaan akikah. Akikah merupakan ibadah yang dilakukan sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Akikah berasal dari bahasa Arab yaitu aku atau akikotun yang artinya memotong. Makna memotong yaitu mencukur rambut bayi dan menyembelih hewan kurban. Akikah adalah menyembelih hewan dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang tua melaksanakan akikah untuk anaknya. Hadis yang menjelaskan tentang perintah akikah adalah sebagai berikut, yang artinya dari Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa akikah merupakan suatu tebusan. Akikah juga dapat dimaknai sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pendapat sebagian ulama, akikah hukumnya sunnah. Pelaksanaan akikah dilakukan sebagai sarana berharap mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi pembahasan tentang makna dan dalil nakli tentang ibadah akikah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan hewan akikah. Yang pertama adalah jenis hewannya. Menurut para ulama, hewan yang lebih utama digunakan dalam akikah adalah kambing. Imam Abu Daud dan Syed Sabiq berpendapat bahwa hewan yang digunakan dalam akikah adalah kambing. Adapun menurut pendapat Imam Malik, hewan yang digunakan dalam akikah adalah kambing atau domba. Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan pelaksanaan akikah dengan sapi, kerbau, dan unta. Selanjutnya adalah jumlah hewan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad bin Hanbal, akikah untuk bayi laki-laki adalah 2 ekor kambing dan bayi perempuan seekor kambing. Sekarang keadaan hewan. Ketentuan hewan yang digunakan dalam akikah sama dengan hewan yang digunakan dalam ibadah kurban. Hewan yang sehat, tidak memiliki cacat, telah cukup umur, dan sudah pernah berganti gigi. Sekarang
kita akan membahas tentang pelaksanaan akikah. Menurut pendapat jumhur ulama fikih, akikah lebih utama dilakukan pada hari ketujuh. Akan tetapi, jika orang tua belum bisa melaksanakan akikah pada hari ketujuh, hendaknya akikah tetap dilaksanakan sebelum si anak dewasa. Adapun tata cara pelaksanaan akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih utama dilakukan pada hari ketujuh, tetapi boleh dilakukan pada hari yang lain. Yang kedua, akikah dilakukan dengan menyembelih kambing. Yang ketiga, penyembelih disunahkan menghadap kiblat dan mengucapkan basmalah serta doa Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma hajihi akikotu. Kemudian sebutkan nama anak serta bin atau nama dari orang tua anak tersebut. Yang keempat, penyembelihan hendaknya dilakukan dengan memutus sedikitnya 3 saluran yang ada di leher binatang tersebut menggunakan alat sembelih yang tajam. 3 saluran tersebut yaitu saluran pernapasan, saluran makanan, dan urat nadi. Yang kelima, pada waktu akikah dilakukan pencukuran dan pemberian nama kepada bayi. Yang keenam, daging akikah dibagikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak. Daging akikah dapat dibagikan secara keseluruhan, boleh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagian untuk orang tua, para sahabat, dan menyedekahkan sebagian lagi untuk kaum muslimin. Atau boleh juga orang tua sang anak mengundang kerabat dan tetangga untuk makan bersama-sama. Itulah tadi beberapa ketentuan tentang pelaksanaan akikah. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah dari pelaksanaan akikah. Yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, untuk mempererat silaturahmi antar anggota masyarakat. Dan yang keempat, menumbuhkan empati dan kepedulian sesama muslim. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat dan keturunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa tanggung jawab orang tua kepada anak dan sebagai tanda cinta kepada anak. Anak-anak ibu, itulah tadi pembahasan tentang ibadah akikah. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat menambah sedikit pengetahuan kalian tentang pelaksanaan akikah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.